Guys, kalian suka baca buku kan? Suka. Kalian tahu gak sih kalau film 99 Cahaya di Langit Eropa itu diangkat dari novel? Wah, novel siapa tuh? Karya siapa? Karya siapa gue lupa. Ada yang inget gak sih? Hanum bukan sih? Hanum 99. Salsabila Rais. Oh, Hanum. Yang anaknya Amin Rais itu ya? Iya, betul. Oh iya, dia anaknya Amin Rais. Iya. Dia bukannya ini juga ya? Dokter gigi juga gak sih? Iya, dia lulusan ini tahu UGM. Keren banget ya. Mm-mm. Oh iya, dia juga mantan presenter dan reporter di Trans TV loh. Ah iya. Iya. Terus dia kalau nggak salah ini juga deh anggota DPRD Jogja 2019 sampai 2024 dari Partai PAN yang Partai Amanat Nasional itu. Wah, keren banget ya. Mm-mm. Oh iya, ada yang tahu suaminya nggak sih? Enggak. Tiara mungkin tahu. Siapa ya? Kayak pernah denger deh nama suaminya tuh Rangga, iya Rangga Mahendra. Tahu nggak? Pernah denger Oh nggak? iya. Oh Rangga, Hmm. Rangga. Oh iya iya tahu 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 tahu. Yang sekalian dia jadi penulis di buku-bukunya si Hanum juga kan? Yes. Secara kan Iya, dia soalnya di covernya tuh suaminya namanya kan kan. ada dua. Mm-mm. Karena cerita-cerita Hanum ini kan terinspirasinya dari pas mereka berdua di benua Eropa kan. Pas ikut si Rangga ini dapat beasiswa tuh S3 di sana. Oh gitu. Novel mereka berdua banyak loh, ada yang tahu nggak apa aja? Yang aku tahu, yang tadi aku notice tuh, yang 99 Cahaya di Langit Eropa. Selain itu apa? Aku cuma tahunya ini sih Fate and the City sama Bulan Terbelah di Langit Amerika ya. Pernah baca Oh, Berjalan di Atas Cahaya sama novel yang pertamanya mereka? Novel pertamanya Hanum sih lebih tepatnya. Yang judulnya itu Menapak Jejak Amin Rais. oh itu yang ini ya novel pertamanya yang buat ayahnya itu kan, Iya yang betul. buat Amin Rais itu. Oh, oh, aku pernah baca yang 99 Cahaya di Langit Eropa itu ceritanya tuh bagus banget sih. Kalau kata aku bagus banget, makanya worth it buat difilmin. Jadi tuh cerita itu tentang sejarah perkembangan Islam di tanah Eropa gitu. Nah, si Hanum, si Hanum nih nulis novel ini juga berdasarkan cerita nyatanya dia sama suaminya, si Rangga itu. Jadi kan si suaminya ini kan dapat beasiswa tuh di universitas di Austria kan, program doktoral keren banget kan. Terus karena si Hanum dan Rangganya ini berada di tanah Eropa, beda kan sama kita yang di tanah Indonesia. Jadinya dia sekalian kayak istilahnya menyelam sambil minum air gitu. Sambil nungguin suaminya eh, kuliah di sana dapat beasiswa, dia juga sambil cari-cari sejarah perkembangan Islam di Eropa tuh kayak gimana. Nah, awal mulanya kenapa dia bisa jadi pengen cari tahu tentang sejarah perkembangan Islam di Eropa itu karena di sana kan dia kan si Hanumnya ini kan ngeles bahasa dulu kan, les bahasa. Terus ketemu sama si namanya Fatma. Nah, terus pas ketemu sama si Fatma ini tuh eh asalnya dari Turki gitu. Suaminya juga kuliah di apa tuh di Austria itu. Nah, si Fatma kayak membangun jiwa kelananya Hanum buat menyusuri jejak Islam di Eropa gitu. Nah, terus
si Fatma ini walaupun dia cuman seorang ibu rumah tangga, tapi dia punya wawasan tuh luas banget tentang sejarah Islam di Eropa. Terus eh, si Fatma walaupun dia seorang Muslim, yang mana berarti kan dia secara secara agama dia sebagai minoritas gitu ya. Terus dia tuh yang ikhlas aja nerima cercaan dari yang mayoritas. Nah, cercaan kebesaran hati dari si Fatma ini akan cercaan dari kalangan yang mayoritas itu menyadarkan si Hanum bahwa Islam tuh seharusnya dimaknai luar dan dalam gitu, bahwa Islam tuh maha maha toleransi, maha mengerti satu sama lain gitu. Nah, terus si Fatma ini udah ngebangun jiwa penasaran si Hanum kan. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan si Fatma nih ngilang gitu aja, kayak nggak ada kabar, nggak ada ngasih info apa-apa, tiba-tiba ngilang. Terus karena si Hanum dan Fatma ini sebelumnya udah ada janji kan buat menyusuri kebesaran sejarah Islam di Eropa. Terus kata Hanum, ya udahlah, karena emang si Fatmanya nggak ada, akhirnya dia memutuskan buat nyari sejarah perkembangan Islam di Eropa itu berdua sama suaminya. Nah, Eropa itu kan luas kan. Ada tempat-tempat yang emang di jadi fokusnya si Hanum inilah. Nah, itu yang pertama tuh di Wina, di Austria, yang tempat si suaminya ini apa namanya sekolah itu. Terus kedua di Paris, di Prancis. Terus ketiga di Granada sama Cordoba di Andalusia, atau terus sama di Istanbul di Turki. Nah, pertama kan dia kan udah kan ke Wina di Austria. Nah, yang tempat ketemunya sama si Hanum itu yang bisa tempat ketemunya sama si Fatma yang akhirnya dia bisa membangunkan jiwa penasaran si Hanumnya tentang kebesaran sejarah Islam di Eropa. Nah, itu kan tempat pertama. Nah, tempat keduanya itu dia ke Paris. Si Hanum ini sama suaminya ke Paris di Prancis. Nah, Paris ini untuk sejarah perkembangan Islam tuh dikenal sebagai City of Lights, yang berarti tuh pusat peradaban Eropa gitu. Nah, di Paris si Hanum ini ketemu sama seorang mualaf namanya Marion Latimer yang bekerja sebagai ilmuwan di Arab World Institute di Paris. Nah, si Marion ini istilahnya jadi guide-nya gitu lah. Jadi petunjuk jalan buat si Hanum mencari sejarah perkembangan Islam di Parisnya itu. Nah, si Marion ini ngasih tahu ke si Hanum bahwa di Eropa tuh ada sebuah lukisan lukisan Bunda Maria dan Bayi Yesus. Nah, Bayi Yesus sama Bunda Maria kan identiknya sama Nasrani kan, orang Kristen gitu yang bukan bukan orang Islam, beda gitu. Nah, terus yang bikin si Hanum shock adalah di veil di kerudungnya si Bunda Maria ini ada tulisan tauhid, ada kalimat tauhidnya, la ilaha illallah. Itu buat shock banget dong, bahwa kayak Islam tuh pernah sebegitunya di Eropa gitu, sampai-sampai yang iconic of Nasrani aja tuh bisa menggunakan veil dengan tulisan kalimat tauhid itu. Nah, terus yang kedua, itu kan yang pertama. Nah, yang kedua itu di dalam Musée Louvre, ada namanya Musée Louvre tuh kayak tempat gitu, tempat. Nah, Marion juga ngasih tahu ke si Hanum di Musée Louvre itu bahwa ada sebuah apa ya, istilahnya itu sebuah kayak gapura sih, kalau di Indonesia tuh disebutnya gapura. Nah, itu di sana tuh disebutnya sebagai Fui Fui Triomphal itu ya. Aku penyebutannya bener apa enggak. Nah, itu tuh dibuat sama Napoleon Bonaparte. Nah, si Fui Triomphal ini diartikan sebagai jalan kemenangan. Kenapa jalan kemenangan? Nah, kenapa disebut sebagai jalan kemenangan? Karena bila si Fui Triomphal ini ditarik garis lurus, itu akan menghadap ke arah kiblat. Nah, mungkin emang akan jadi sebuah konspirasi sih kalau misalkan Eropa tuh
pernah mengakui Napoleon beragama Islam, tapi kedekatannya si Napoleon itu dengan Islam tak terbantahkan gitu. Nah, selain itu jenderal kepercayaannya si Napoleon ini namanya Francois Menu mengucapkan syahadat setelah menaklukkan Mesir, dan syariat-syariat Islam juga menginspirasi Napoleonic Code. Nah, si Hanum setelah ke Paris, dia sama suaminya juga ke eh, Cordoba dan Granada. Dua Cordoba dan Granada ini berada, itu kan kota ya. Nah, itu tuh berada di Andalusia yang menurut beberapa ahli dua kota ini tuh sebagai true city of light gitu. Nah, si Cordoba itu ibu kotanya si Andalusia, di mana peradaban Eropa tuh di situ dimulainya gitu. Terus pada kota ini tuh berkembang ilmu pengetahuan dan menginspirasi kota-kota lain di Eropa. Pada masa keemasan itu, Cordoba bukan negara Islam seluruhnya gitu, tapi toleransi antar agama lah yang menjadi satu landasan kuat hingga menjadi kota yang sangat dikagumi sekaligus membuat iri kota-kota lain. Nah, di Cordoba ada satu ikonik Islam di Cordoba itu, yaitu namanya Mezquita. Jadi itu tempatnya itu kayak masjid, tapi itu emang benar-benar megah banget. Jadi emang pertama buat buat tempat sejarah perkembangan Islam, bukti sejarah perkembangan Islam. Lalu yang kedua juga sekarang dijadikan tempat kota, jadi tempat wisata gitu. Dan itu tuh aku pernah lihat di vlognya, kalian tahu Jerome Pauline kan? Iya. Nah, si Jerome Pauline waktu ke situ dia ngasih tahu isi isi Mesquita tuh kayak apa, dan itu bener-bener megah banget, itu bener-bener bagus banget. Tapi kalau misalkan dibandingin sama Hagia Sophia, Mesquita itu lebih, tempatnya tuh lebih kayak masih masih Islam banget lah gitu, masih tradisional gitu. Tapi kalau di Hagia Sophia itu udah agak modern isinya gitu. Tapi emang tetap dua-duanya bagus banget sih. Nah, terus eh setelah si Hanum sama suaminya itu ke Mesquita, dia pergi lagi ke daerah Istanbul di Turki, di mana di situ terdapat yang tadi aku notice, ada Hagia Sophia, sebuah masjid yang emang megah banget, yang tadi aku bilang bahwa emang selain dijadikan masjid, dia juga dijadiin sebagai tempat bukan tempat rekreasi, tempat tempat kunjungan, tapi yang Islam banget gitu. Nah, itu dia sampai sekarang juga masih berfungsi sebagai masjid. Jadi kalau misalkan kita ke Hagia Sophia, terus kita pengen sholat di situ, itu masih bisa kayak gitu. Nah, jadi si Hanum sama si Rangganya ini bener-bener kayak bahwa Islam tuh pernah segininya ya di Eropa, yang mana kita tahu pada zaman sekarang kan Eropa tuh mayoritas sama agama-agama Nasrani, bukan yang Islam. Tetapi karena dulu pernah ada sejarah bahwa Islam pernah takluk di Eropa, jadi itu tempat-tempat itu menjadi sebuah bukti bahwa Islam pernah berjaya di tanah Eropa gitu. Keren gak sih ceritanya? Keren banget sih. Ya, jadi ngasih pelajaran gitu ya ke kita, jadi yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Terus kalian, aku dengar ya kayak si siapa? Kamu Caca pernah baca bukunya Hanum juga, yang mana? Berjalan di atas cahaya. Itu Oh iya. kayaknya karena yang 99 cahaya itu laris di pasarannya, jadi dia nerusin yang berjalan di atas cahaya ini. Oh iya. Coba dong Ca, ceritain Ca. Aku kebetulan belum pernah baca bukunya. Sebenarnya ada 3 penulis kan, yaitu Hanum sendiri, Tuti Amalia, sama Wardatul Ula. Cuman aku ngambil point of view-nya dari Hanum sendiri. Yaitu Hanum itu disuruh melakukan perjalanan ke Eropa atau negara barat untuk melakukan wawancara. Ia disuruh ke Eropa dengan biaya
$3.000 dan sedangkan di Eropa itu kan apa-apa mahal ya. Nggak cukup gitu $3.000 untuk 3 orang. Apalagi dan 3 orang itu berbeda jenisnya, kayak ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, Hanum ini dia bertemu dengan salah satu muslimah Indonesia yang menikah dengan warga Eropa. Hanum ini ketemu sama Koiriah atau biasa disebut Bunda Ikoy. Nah, Bunda Ikoynya ini salah satu pekerja yang ada di pembuat jam tangan, yang salah satunya memakai hijab dan satu-satunya yang memakai hijab. Itu kayak bikin Hanum tuh amazed banget, wah bisa gitu yang masyarakatnya mayoritas kan non-Islam ya. Dan juga Hanum itu mewawancarai salah satu seorang rapper cantik yang berhijab di Wina. Namanya adalah Nurdam. Itu kayak unik banget, itu sesuatu yang dicari oleh Hanum. Yang menarik, unik untuk ditayangkan di televisi. Nah, Nurdam ini menggunakan seninya yaitu rapper sebagai bentuk dakwah untuk mengubah persepsi orang tentang hijab. Dan Hanum sendiri juga melakukan liputan dengan Xia Wei, yaitu seorang mahasiswi keturunan Cina yang tinggal di Austria sejak berusia 5 tahun. Xia Wei memiliki pandangan tentang dunia dan berbagai cerita. Dia nggak expect bakal temenan sama Hanum yang berhijab, karena sebelumnya mereka kayak apa ya, cuman kayak surat-suratan atau melalui telepon. Dan ketika bertemu tuh Xia Wei ditanya sama Hanum kenapa masih mau temenan sama Hanum yang berhijab, karena kan mayoritas non-Islam sebenarnya kan nggak mau kan, karena perspektifnya tuh kayak hijab itu teroris kan, karena Xia Wei ini mau berteman jadi kayak mengubah perspektif orang non-Islam kepada orang Islam. Nah, Xia Wei ini punya cerita tentang fenomena gajah terbang yang mengajarkan Hanum sebuah perjalanan tentang mudahnya orang terpengaruh oleh opini yang lain tanpa memiliki sendiri. Nah, kisah ini menjadi suatu pengalaman yang penting untuk Hanum, memiliki perspektif yang lebih luas dan tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Mungkin itu aja sih dari penjelasannya. Mungkin Tiara pernah baca novel apa dari Hanum? Aku kalau novel Hanum aku pernah baca kayak Bulan Terbalas di Langit Amerika, itu keren juga sih ceritanya. Jadi tuh novel ini tuh cerita tentang garis besarnya ya. Dia itu tentang Hanum yang ditugasin buat kan Hanum ini seorang reporter kan. Nah dia ini dapat tugas, dia kerja nih selama nemenin suaminya Rangga di Eropa. Dia kerja di salah satu surat kabar di Wina. Nah terus karena si Wina ini tuh teknis dia membagikan surat kabar itu gratis. Otomatis berita kayak gini buat semakin berkembangnya zaman bakal gimana ya? Ya ekonomi kan juga meningkat kan. Terancam bangkrut nih perusahaannya. Jadi mereka harus meliput berita yang benar-benar wow gitu. Yang bisa ngangkat perusahaan surat kabar ini lagi. Ya jadi dia disuruh buat nulis berita yang angkat topik would the world be better without Islam. Di sini dia merasa kayak enggak, ini agama dia harus dilindungi, masa justru dipertanyakan apakah dunia akan lebih baik tanpa Islam. Nah jadi novel ini itu menyisahkan seberapa besar usaha Hanum dan Rangga untuk memberikan jawaban tidak terhadap topik dari surat kabar ini. Nah terus di sini itu banyak kisah-kisah menakjubkan sih terkait takdir ya. Jadi dia harus nyari korban-korban dari kejadian WTC, tahu nggak? Kejadian 9 September. Dia harus mencari korban-korban itu yang cocok buat jadi narasumber Hanum nih. Kan susah juga buat nyari orang-orang yang benar-benar cocok buat jadi narasumbernya. Nah tapi di sini tuh takdir yang nentuin. Jadi nggak sengaja nanti dia ketemu sama narasumber yang emang intinya berkaitan sama semua yang
bakal diliput sama Hanung. Tanpa sengaja juga, tugas-tugas Hanung ini berkaitan juga nih sama tugasnya Rangga, suaminya Hanung. Yaitu si Rangga ini lagi ditugasin buat nyampein papernya dia di Washington. Nanti dia bakal ketemu sama Philippus Brown yang merupakan salah satu keluarga dari korban WTC. Sedangkan Philippus Brown ini narasumbernya Rangga, berkaitan kan. Jadi di sini tuh menyisakan banget tentang takdir Tuhan yang nggak bisa ditebak. Selain itu, novel ini juga mengutamakan banget topik tentang diskriminasi yang ada di Amerika. Kan di sana Muslim minoritas kan. Nah di sini tuh isu utamanya terkait pandangan orang-orang Amerika terhadap Islam. Jadi semenjak kejadian WTC ini, pandangan orang-orang Amerika terhadap Islam tuh Islam teroris gitu. Jadi kata teroris itu dinisbatkan buat orang-orang Islam. Nah, di sini Hanum sekaligus mau mengubah pandangan orang-orang Amerika terhadap Islam. Nah, gitu sih intinya. Bagus sih novelnya. Berarti dapat aku simpulin kalau misalkan 3 novel ini tuh kayak ngebahas tentang sejarah perkembangan Islam ya di dunia barat, especially di Eropa gitu. Terus jadi ngubah pandangan orang-orang juga tentang kalau misalkan masih ada yang mikir kalau misalkan orang Islam tuh teroris gitu, bahwa kan nggak semuanya, bukan nggak semuanya, maksudnya kan nggak bisa dong dipatokin kalau dipatokin suatu agama image-nya jelek kayak gitu kan. Terus apa lagi, Cak? Mungkin ini ya kayak dari 3 novel ini punya kesamaan tentang kayak orang Islam juga yang berhijab itu terkena diskriminasi. Terus mau mengubah persepsi orang Islam dengan hijab. Ini semua kan dari ini ya perjalanannya Hanum yang di buku ini. Oh iya, berarti berdasarkan penulis ya. Penulisnya sama kita bertiga. Dan alurnya juga hampir mirip-mirip sama tadi sama Tiara juga di narasumber yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tadi kan 911 di WTC. Nah kalau ini dia juga mewawancarai orang Islam yang berada di Eropa juga, tapi bukan cuma peristiwa, tapi untuk kebutuhan televisi. Iya, tapi kalau alur dari yang novel aku ceritain itu pakai alur maju. Kalau kalian berdua baru alurnya campuran, maju mundur. Iya kan? Iya, maju mundur. Buat sudut pandang sendiri, Kesan kalau novel yang udah aku baca ya, Bulan Terbelah di Langit Amerika ini tuh kayak 2 sudut pandang nih, orang ketiga sama orang pertama. Tapi dari 2 sisi, dari sisi Rangga sama sisi Hanung juga. Kalau novel kalian gimana? Oh, kalau aku sudut pandang orang pertama. Caca juga deh kayaknya yang itu. Sudut pandang yang punyamu, Ca. Dari si Hanumnya sendiri. Kesan-kesan. Gimana kesan kalian telah membaca novel tersebut? Menurut aku sih ya, setelah aku baca novel ini tuh, menurut aku novel ini tuh inspiratif banget. Dia bisa bangun kesadaran orang-orang betapa pentingnya tuh sikap toleran gitu. Ya, sikap toleransi itu penting banget di masyarakat. Terus selain itu, novel ini tuh juga menggambarkan betapa indahnya dunia dengan adanya Islam. Jadi tanpa Islam, jadi jawaban dari apakah dunia akan lebih baik tanpa Islam itu tidak. Gitu sih. Kalau aku novel yang aku baca itu sangat amat menarik sih. Terus selain menarik, dia juga ngasih motivasi sama nilai-nilai moral yang bagus banget. Terus jadi ngebuat, karena menarik itu ya, jadi ngebuat pembaca tuh nggak bosen gitu. Karena pembaca
seakan dibawa buat ikut berpetualang dalam ceritanya. Terus mengajak juga para muslim dan muslimah buat ingat kembali tentang sejarah Islam yang ada di Eropa. Kalau dari aku sendiri mungkin kayak novelnya tuh bisa membawa ke pengalamannya Hanum sendiri yang berkelana di Eropa. Dan juga alurnya itu bisa menghadirkan imajinasi nih kayak oh gimana sih di posisinya Hanum itu gitu. Bagus sih dari gaya penulis saya yang ditemuin di novel Hanum ini banyak mengisahkan kisah inspiratif dari orang-orang Indonesia yang tinggal di Eropa sendiri atau dari orang Eropanya sendiri. Mereka menjalani kehidupan yang begitu besar, kayak bisa survive di negara orang dengan hijabnya itu sendiri. Jadi sangat menginspirasi sih. Itu aja sih. Betul bener-bener cerita Hanum tuh bukan yang cuma cerita doang, tapi dia membahas tentang sejarah juga. Jadi dua-duanya dapet gitu, keren-keren banget. Berarti novel-novel yang telah kita baca itu jadi sebuah inspirasi buat teman-teman sekalian juga bahwa Islam pernah berjaya di Eropa, dan satu pesan yang pernah juga dikatakan oleh Bung Karno, jas merah jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Selain itu, jangan lupa kalau toleransi itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dan juga kejujuran dan rendah hati juga sangat penting untuk diterapkan di semua negara dan kehidupan sehari-hari. Oke deh. Terima kasih guys telah menceritakan novelnya satu sama lain. Semoga bisa kita masing-masing bisa mendapatkan hikmahnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.